Halo teman-teman, perkenalkan saya Laila Tomaviro dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922501115. Saya dari Universitas Pancasakti. Nah, di sini saya mau mengulas sedikit mengenai pengantar ekonomi mikro. Yang pertama ada istilah supply dan kurvanya. Supply adalah kualitas barang dan jasa yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Penjual atau produsen atau perusahaan menyediakan produk atau jasa mereka dengan harapan dapat memperoleh keuntungan. Nah, secara sistematis fungsi penawaran adalah persamaan yang mewujudkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual dan sesuai faktor yang mempengaruhinya. Fungsi penawaran secara umum QS sama dengan F kali H1 kali H2 kali B kali T. Keterangannya kita bisa lihat di bawah ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada istilah demand dan kurvanya, yaitu permintaan adalah kuantitas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Konsumen sendiri akan cenderung membeli lebih banyak jika harganya turun dan sebaliknya. Di sini terdapat grafik nih, apabila dinyatakan dalam bentuk matematis, fungsi permintaan atau demand function adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi bisa kita lihat ya pada grafik di atas ini ya teman-teman. Lanjut, di sini ada elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah konsep yang digunakan untuk mengukur reaksi perubahan suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Dalam ekonomi mikro yang paling umum adalah elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga supply. Sudah jelas ya, elastis, yaitu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dengan pasar. Selanjutnya di sini ada keseimbangan. Keseimbangan adalah istilah titik di mana kurva permintaan dan kurva supply bertemu. Pada titik keseimbangan, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada titik ini, pasar berada posisi paling stabil karena tidak ada tekanan yang menyebabkan perubahan harga atau kuantitas. Perbedaan antara pasar monopoli dan persaingan sempurna dilihat dari jumlah penjualan. Pasar monopoli sendiri hanya ada satu penjual tunggal atau perusahaan yang menguasai seluruh pasar dan mengendalikan pasokan barang atau jasa. Jadi tidak ada pesaing langsung. Untuk persaingan sempurna terdiri dari banyak penjual kecil yang saling bersaingan tanpa memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Tidak ada penjual yang mampu mempengaruhi harga pasar. Dilihat dari keuntungan perusahaan, pasar monopoli sendiri untuk keuntungannya sendiri lebih tinggi. Karena apa? Karena tidak ada persaingan. Sedangkan persaingan sempurna yaitu keuntungan perusahaan tersebut terbatas karena untuk persaingan yang ketat dan mendorong harga untuk mendekati biaya produksi. Hubungan antara konsumen, produsen, dan pemerintah dalam ekonomi. Produsen, konsumen, dan pemerintah memiliki hubungan yang penting dalam ekonomi mikro. Produsen adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa, sedangkan konsumennya sendiri adalah pembeli atau membeli barang dan jasa. Dan pemerintah memiliki peran sebagai regulasi, pengaturan, dan investasi dalam perekonomian. Produsen dan konsumen saling bergantungan, di mana produsen membutuhkan permintaan dari konsumen untuk menjual barang dan jasa mereka, dan konsumen membutuhkan barang dan jasa dari produsen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara produsen dan konsumen dengan membuat kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, melindungi konsumen, mendukung industri tertentu, dan menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Nah, lanjut di sini tujuan perusahaan memaksimumkan keuntungan. 1. Ada keberlangsungan bisnis, yang dimana keuntungan adalah indikator kritis bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Dengan menghasilkan keuntungan yang cukup, perusahaan dapat mempertahankan operasinya, membayar karyawan, dan memperluas usahanya. Yang kedua, ada meningkatkan nilai pemegang saham. Jadi banyak perusahaan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham.
Dengan memaksimumkan keuntungan, membantu meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan bagi para pemegang saham, bisa dalam bentuk dividen atau apresiasi nilai saham. Terus yang ketiga ada investasi dan inovasi. Nah, keuntungan yang cukup memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam riset, pengembangan dan inovasi produk atau layanan baru. Dan inovasi adalah kunci utama untuk tetap bersaing dan dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.